nek masalah corona saya kira dibanding zaman Jepang sih susah zaman Jepang Mas, walaupun saya belum tahu. Stres dia Mas. Ya minimal yang basic lah. Iya. Wonosobo wis alun-alune sak Jawa Tengah itu paling jual. Sebelum ning KPU ya, Ya. wis Prisma sih. Tapi kok iso nyambi gitu. Ya kan itu memang hati pekerjaan hati saya. Jadi memang sejak dulu memang saya kepingin berkarya, bisa mencerdaskan anak, kemudian bisa orang lain itu dapat ya sedikit rezeki karena saya gitu loh. Karena saya punya ide gitu. Itu saya kepinginnya seperti itu, sehingga ini memang pokoknya bagaimana supaya ini semakin banyak anak yang ikut, kan berarti semakin mencerdaskan, semakin banyak guru unit yang ikut juga semakin banyak yang merasakan manfaatnya gitu. Jal ini tak takut. Ono pergolakan hati ora? Apa? Iya ketika kerja ning KPU sementara kan duwe aktivitas inilah Prisma yang bisa dikatakan sebenarnya sudah kemana-mana, tidak hanya di Wonosobo aja tapi udah kemana-mana itu. Mesti ono lah pergolakan hati dengan kesibukan. Ya tadi saya ngomong mengatasnamakan pengabdian gitu. Ya memang jujur aja ketika saya di KPU Prisma hampir ya mati suri tapi masih berjalan gitu. Ketika saya sudah nggak di KPU, kemudian sekarang bisa lebih berkembang lagi, lebih bermanfaat lagi gitu. Iya kan akhirnya lebih fokus. Lebih fokus memang, betul. Nah, tapi namanya takdir ya, kita menjalani takdir itu sesuatu yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh dan hasilnya itu namanya takdir. Iya. Contoh mendaftar DPR kok nggak jadi, itu berarti sudah takdir karena wis rampung sih prosesnya gitu. Kowe nyindirnya maksudnya. Enggak, itu kan artinya, tapi kalau kita kerja itu seperti misalnya saya ngurusi Prisma dan sebagainya itu enggak ada tangga terakhirnya, berarti semangat terus. Tapi nek nyalon DPR wis ora dadi ya wis Ya wis wis wong targetnya ming calon kan. Ya sebenarnya gini sih, pergolakan hati itu pasti ada lah ketika saya pun di ya ada pilihan lah gitu. Saya mau jadi guru SMA atau mau juga jadi guru TK, apalagi sudah di luar sistem itu kan juga mesti ada pergolakan Mas gitu. Tapi udahlah, memang takdir ya berkata lain. Bahkan mungkin sampai saya kemarin sempat nyalek gitu pun mungkin karena ya memang perjalanan takdir saja gitu. Kenapa gitu? Sama sebenarnya saya hanya ingin berkontribusi lah. Masyarakat Wonosobo itu sudah banyak membantu saya gitu. Bisa nggawe sekolah dan sebagainya gitu. Nah, saya ingin mendharma baktikan, artinya kan sekarang kegiatan sekolah itu sudah dikelola sama anak-anak muda lah yang di bawah saya gitu. Saya hanya membuat sistem saja, terus juga kurikulumnya gitu. Terus juga sistem kerjanya hanya itu aja sih. Dan tugasnya yang ngawasi. Yuk nganggur. Ngopo yo kan gitu. Nah, akhirnya saya diminta di salah satu partai gitu. Diminta di sana. Tapi tak rasa-rasake ya. Memang nek dadi ketua partai ku dadi ketua wae cah Mas. Nek partai ki nek dadi ketua. Iya, betul. Nek dadi anggota ki kayane wah iki kayane asik jan nek dadi ketua gitu lah. Asik. Dadi bupati so mesti rekomendasinya nomor 1 ya. Ada? Mesti wis ngono. Tapi nek anggota kepengurusan gitu ya. Tapi sih alhamdulillah ini saya tidak harus jadi ketua. Ya. Cuman namanya kepala kan cuma satu Mas. Iya. Kalau tangan bisa 2. Dua. Yang lain bisa, tapi kalau kepala 1 ya. Memperebutkan kepala kan ya juga butuh perjuangan itu, butuh takdir. Kemarin ada teman saya itu, Mas Tunggul. Dia analis di podcast ada, nanti bisa disaksikan itu. Tunggul Herbawono. Dia ahli dermatologis untuk menganalisa ini sidik jari. Akurasinya cukup bagus.
Itu kemarin ya dia cerita-cerita karena ini yang pekerjaan pendidikan yang non formal kan, sing di luar formal, di luar bukan non formal lagi, bukan non formal, bukan informal apa tadi nih Mas? Nek Prisma apa Mas? Formal ya udu, non formal ya udu. Yang jelas bukan umum sama ora umum ya. Wah. Berarti ora umum lah ya. Umum baik. Malah laris. Malah laris itu kalau ora umum. Nah, saya ada pendidikan umum lah, saya yang pendidikan ora umum. Sing ora umum. Nah, gue pingin takon, bagaimana perkembangannya? Ya alhamdulillah. Kalau prinsip saya yang jelas selama saya lulus kuliah kemudian di KP dan sebagainya, kalau urusan urusan pekerjaan saya pertama hati. Ya. Hati itu ibaratnya jiwanya kita, sehingga hati itu harus harus selalu satu optimis, husnudzon, kemudian semangat. Karena dari hati yang semangat itu akan ada energi positif ke kepala untuk memerintah tubuh kita itu jangan loyo gitu. Iya. Makanannya sih biasa butin, tapi semangatnya itu harus Tahu. Tahu. Jenengan tahu tok isine. Itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, ini tadi masalah Masalah kegiatan di masa corona ya. Ini mungkin ngalor gitu Nglamber nggak apa-apa ya. Ya ora apa-apa. Jenenge podcastnya bebas kok ngomong. Cuma kan ngobrol di shooting. Oh iya. Nanti kan nek sing ora pas kan gampang tugasnya jenengan iya. Edit. Diedit. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali di jiwa kita itu ada mental nyalahkan orang lain, apalagi nyalahkan zaman, nyalahkan negara, nyalahkan presiden, nyalahkan bupati. Kalau presiden bupati itu dikritik aja lah, tapi bukan untuk disalahkan. Kritik itu lain dengan nyalahkan. Lah, yang jelas setiap zaman itu pasti punya tantangan dan kesulitan masing-masing. Nek masalah corona saya kira dibanding zaman Jepang saya susah zaman Jepang Mas, walaupun saya belum tahu. Apalagi zaman perang zaman dulu, zaman Ken Arok dan sebagainya jelas luwes susah zaman dulu. Kalau sekarang berpikir positif, semangat, akan selalu menemukan jalan. Ini mohon maaf saya nggak ceramah, tapi karena saya SAG ya sedikit ada dalilnya, nggak apa-apa nih Mas Umar ya. Nggak apa-apa, malah lagi saya ngrungokke untuk pahala kabeh kok. Ini Pak Ustadz ini. Ana inda dhonni abdi bi. Jadi Allah itu berkata bahwa saya Allah itu tergantung sangkaan hambanya kepadaku. Jadi nek nyangkone elek ya ketemune elek terus Mas. Jadi jangan sekali-kali nyongko elek, karena itu jadi doa yang jelek sekali gitu. Kemudian yang kedua, ini ada yang al-insirah itu loh, fa inna ma'al musri yusra, inna ma'al musri yusra. Jadi maka sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan, dan ditekankan sekali lagi bahwa sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Tapi kesulitan itu apa? Kesulitan itu sesuatu yang sudah kita perjuangkan tenanan, urung gol itu namanya kesulitan. Nek udah tutut karo goes-goes. Nek jenengan kan goes tapi pikirannya sudah ke sana. Ning goes sing ora ono misale itu tak tutut belum ikhtiar. Lah nek jenengan udah tutut karo goes itu karena udah ikhtiar tapi yang lain-lain gitu. Itu lain ya. Tadi sudah ikhtiar itu kalau zaman sekarang kan orang mesti sing lakoni. Yang penting punya tim bisa gitu. Tapi jangan kita menjadi orang yang tulul amal panjang angan-angan. Lakoni urung wis besok nek dadi DPR wis arep gajine tak bagi kabeh gitu. Itu bisa juga itu. Karena apa lakoni urung ya. Arep umben nek dadi. Begitu weruh duit lali. Nah itu kemarin yang mungkin bicara masalah corona ya, pas awal-awal yang tahun 2020 pertama kali lockdown itu kan nendi di portal pasien patang sasi nganggur gitu. Ya nganggur awak ya nganggur penghasilannya itu. Wah kira-kira arep ngopo dan sebagainya itu. Tapi saya coba menghibur diri, takon kanca-kanca jebulane meh padha wae gitu. Meh padha wae enggak punya penghasilan dan sebagainya, tetapi saya tetap optimis bahwa dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan
dalam kesulitan pun tetap ada celah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang punya punya ilmu terawang gitu. Sehingga saya setelah corona ya saya memanfaatkan medsos untuk mengekspresikan diri lah gitu dan ya. sebagainya gitulah. Ternyata sekarang ini ketika masa pandemi, sekolah tutup, ini les malah rame Mas. Iki tak kei info ini. Iya. Nek kepengin usaha kok dilalah urung nemu, buka les wae ning omah wis beres itu. Jadi mumpung bocah sekolah maca bingung, nulis bingung, ngitung bingung lah. Yeah. Ini kita cari yang yang kecil-kecil. Kenapa ya kecil? Karena nek maca nulis ngitung itu kan ilmu dasar. Iya. Cari gurunya gampang Mas. Yeah. Jadi ora sing sarjana matematika, ora sing lulusan SMA aja bisa kita berdayakan untuk dia bisa Yang penting niatnya berdayakan, minter ke anak, dia dapat sedikit rezeki kan sudah seneng gitu. Itu. Yes, berkah corona. Selalu ada ada berkah untuk yang lain-lain. Mungkin sisi lain lah ada. Tapi yang... sih tetap saya senang mudah-mudahan corona hilang, sekolah lagi sehingga bisa normal lagi lah gitu. Kemarin sih sebenarnya bulan Juli tahun ajaran ini kan sudah masuk. Terus kebetulan kan di sekolah saya itu ada 4 kayak di Wonosobo itu ada 4 SD yang akan dijadikan sebagai rujukan tatap muka gitu. Termasuk SD jenengan itu Akuka ya. Iya. Ya sudah kita siapkan sedemikian rupa ya dengan biaya yang mungkin tidak sedikit gitu ya. Ya tahu-tahu ada PPKM sampai masuk di bulan Agustus ini. Berarti bikin fase-fase tuh. Persis kayak MCU ya Mas. Kita MCU ngerti lah. Marvel Cinematic Universe. Jadi kayak ceritanya Avenger gue iso berseri-seri ono fase-fase nih. Yang penting muka-muka sih nonton udah bosen gitu. Nah iya. Hikmah yang berikutnya ya saya juga ini termasuk sambil ngeteh dulu apa sebar wis dikai teh. Hikmahnya ya itu tadi, justru malah saya ketika pandemi ini akhirnya saya bisa ora pernah kepingin duwe studio ngene lho Mas. Ya itu saya malah pengen sinau karo jenengan ngesuk-esuk arep gawe podcast ini, podcast sendiri. Wis ora apa-apa. Sing beda tapi aja padha. Ya yang jelas. Kok saingan malah. Guru lah karo sing seniore. Cuma tetap harus beda ya. Iya harus beda. Minimal ya luwih luas lah. Nek kendalane biasanya apa Mas saiki Mas? Kendala apa? Sebenarnya kan ada kendala lah. Tadi tak yang dicitani senenge lah. Ya enggak apa-apa sih, tapi kendalanya pasti ada. Kalau kendalanya kalau menurut saya hampir enggak ada Mas. Karena apa? Pendidikan luar sekolah itu paling gampang. Pokoknya yang menentukan itu murid semua. Nek murid ora seneng lah bubar itu sing masalah gitu. Gue selagi murid isih ono tambah terus ya enggak masalah. Sing masalah itu kalau murid ora dong, gurune ora ngerti carane, bocah ora semangat metu. Wah, itu sing repot itu. Sehingga nanti triknya itu kalau pendidikan luar sekolah seperti saya itu pendidikan orang umum tak aja. Pendidikan orang umum sekolah dari PLS. Iya. Nanti yang penting bagaimana supaya anak itu yang penting nomor 1 seneng. Karena bocah itu kalau orang seneng stres Mas. Iya. Jadi ciri anak itu seneng 1. Itu salah satunya itu kalau di rumah kok dia mau mengerjakan tidak disuruh orang tua itu pasti bocah seneng. Iya. Apalagi kalau mangkat les semangat. Sing ora semangat malah bapak ibu udan-udan ngeterke kudanan barang anaknya semangat itu banyak yang seperti itu. Sebenarnya anak itu dibikin enjoy aja. Iya. Nek anak itu nggak ada benar salah Mas. 2 tambah 2 sama dengan 3 nggak apa-apa. Kenapa? Dia wis jawab itu berarti benar. Iya. Kalau masalah betulnya nanti sambil jalan masih betul sendiri. Yang penting anak dibuat dibuat seneng dulu. Aja gitu. Seneng karena benarnya itu dia mau jawab. Buat anak itu mau jawab udah betul. Gitu. Betul apa enggak gitu. Jadi jadi praktisi pendidikan. Jadi kalau masih ada PAUD kelas 1 kelas 2 pokoknya jalan-jalan ora perlu ana biji Mas. Pokoknya yang penting gare bocah mangkat kemudian seneng wis bijine AKB itu. Nek SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ora masalah gitu. Sing masalah saiki TK. Iya. Rata-rata nek ning desa dipending sik Mas lah urung sekolah kan gitu. Iya. Jadi
sekarang gitu banyak. Ini fenomena yang terjadi tidak hanya di tempat saya, di sekolah lain juga begitu. Karena namanya sekolah itu kan pasti bayar. Sementara kadang-kadang anggapannya orang tua lah sebagian, tapi ya itu kan ora sekolah isih kon bayar gitu. Padahal ya tadi saya melihat banyak guru-guru terutama di desa-desa yang TK loh Mas, ini juga mengalami hal yang sama. Terus kadang-kadang saya sok mikir, piye yo mereka dapat gajinya gitu. Karena pasti itu kadang-kadang ya akhirnya tadi ora tertib lah wong ora sekolah, akhirnya ngemben mawon lah, nek ngemben mawon nek pun mboten corona, kalau tak medal tak pindah dan sebagainya, itu yang terjadi. Nah, ini yang menyebabkan apa ya? Jadi ada dibangun rasa kesadaran itu bahwa kita itu hidup satu sama lain itu saling membutuhkan, masih saling membutuhkan. Nah, ini tetap banyak orang tua yang juga mengalami stres juga karena apa? Sementara dia masih melakukan aktivitas pekerjaan, tapi esih disibukkan kon mendampingi anak belajar. Ya saya kan punya anak PAUD, PAUD kon daring kon tugas malah wong tua nih. Itu terjadi. Saya baru kemarin tuh ada anak main layang-layang, tapi saya liput. Nanti juga bisa ditonton di channel ini. Itu ada anak segerombolan lah, anak-anak Silomerto ini, saya ngeliat mereka lagi asik sekali main layang-layang Mas. Terus saya ambil gambar gitu, saya video, terus saya tanya-tanya gitu. Ternyata mereka polos loh jawab, kamu kan ada PR sering garap nggak? Wah, aku nggak pernah garap. Wah, nggak pernah garap aja bisa naik kelas gitu. Nah, belajarnya gimana? Ya gurunya cuma ngasih soal. Lah itu loh Mas, mindsetnya guru rata-rata memang seperti itu. Jadi saya sih kepingin lah, ngomong ini kita ngomong pendidikan aja. Nanti playlistnya saya masuk di pendidikan kok Mas. Jadi banyak sekali guru-guru yang melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran masa pandemi ini yang justru malah menurut saya itu hanya sekedar ya melaksanakan tugas aja. Yang namanya ngasih tugas, ngasih soal tanpa ada penjelasan, tanpa ada misalnya apa ya, inovasi. Justru malah ini kesempatan untuk melakukan inovasi pembelajaran di masa pandemi gitu. Makanya saya lakukan sama guru-guru di tempat saya gitu. Tolong perhatikan yang ketika mengajar gitu, yang harus itu ada proses interaksi, artinya ada penjelasan melalui media apa saja. Bikinlah video, bikinlah ini, nanti anak-anak bisa apa namanya, bisa mengetahui. Masalah persepsi, masalah nanti penangkapannya itu terserah anak gitu. Yang penting anak itu bisa memahami, karena ini justru nanti yang jadi masalah Mas, anak akan memahami hal yang berbeda. Padahal yang namanya anak-anak ini polos ta. Iya. Dituduhi. Kemarin tadi saya tanya, justru kamu bagus loh main layang-layang kayak gini, kamu belajar fisika. Nah, fisika apa sih Pak? Ya walaupun di SD belum diajarkan. Yang diajarkan SMP kan. Oh, namanya fisika itu kan karena layang-layang bisa terbang karena ada angin. Terus juga di layang-layang itu ada kerangka atau pringge. Itu harus ada keseimbangan, ada benang kanan kiri, itu sudah matematik, itu sudah fisika. Terus juga di seninya juga masuk di situ gitu. Kamu belajar bikin layang-layang itu, kamu belajar. Oh, nek belajar ngoten gitu. Nah, inilah sebenarnya konsep belajar ini memang harus dirubah. Nah, kalau saya kan lebih bebas kalau di pendidikan ora umum itu. Ya. Karena apa? Karena itu yang menentukan nanti murid senang apa enggak, sehingga kita itu, saya sekarang punya Prisma kalkulator tangan, itu berhitung dengan jari. Yang penting jari itu hanya sebagai media main. Intinya anak enggak terasa kalau ini itu sebenarnya dia belajar. Intinya kalau di rumah ada PR itu kalau mau, enggak harus kita. Kalau mau itu apa? Karena banyak anak sing ora diwane PR harus mengerjakan terus, itu apa? Karena saking semangatnya itu, sehingga PR itu sebenarnya tidak menjadi beban,
cuma dia alat main di rumah, malah pamer-pamer ke orang tua, ini loh saya udah bisa lah. Banyak orang tua yang merespon, wah ternyata sekarang saya nggak usah ngajari, anak udah bisa sendiri itu. Kemudian ada mulai ini Agustus nanti ada launching baca Abama, anak baca Prisma. Ini Alhamdulillah juga Apa sudah sih baca tulis itu? baca sama tulis, cuman lebih ditekatkan di membacanya. Oh. Gitu. Saya memakai ini yang pendidikan dasar itu kan membaca, menulis, berhitung. Yang di anak TK nggak boleh lah, itu kesempatan kita yang pendidikan ora umum itu. Jadi bisa merekrut guru, wis mangane neng TK ora oleh, ora apa-apa. Neng ini neng pendidikan ora umum kan oleh gitu. Bebas anak, nggak ora diseneni-seneninan. Pokoknya anak bisa alami gitu. Pokoknya yang penting ora diseneni sidik-sidik. Oh itu yang apa? Yang nggak boleh. Biarkan anak berkembang sesuai dengan perkembangan usia. Masing-masing anak beda-beda. Ada yang 5 tahun wis pinter, ada yang pinternya baru 6 tahun, ada juga. Yeah. Itu bukan karena pinter atau enggak pinter, tapi karena katanya manusia itu punya otak tempurung itu kalau belum buka, urung seneng itu urung pinter gitu. Limbik namanya. Ya, limbik. Wah, limbik kecil itu. Tapi itu kalau udah seneng, wah, ora sah dikon wae, orang tua malah bingung itu. Ojo kakean dolanan ini itu. Ya, termasuk sekarang itu kan kenapa anak banyak main HP kan karena dia seneng dulu. Lah, akhirnya apa? Ora dikongkon barang, dia seneng lah. Cuman sayang kalau HP terus kan jelek juga. Nah, kita manfaatkan atau kita belokkan ke hal yang lain. Iki bocah kok maca terus ya ora dikongkon gitu ya, enggak apa-apa kan. Ya, itu sing agak saya malah justru sekarang sudah beralih. Saya dari tahun berapa ya? Sekitar tahun 2010 Pak ya. Saya enggak begitu menekankan ke anak-anak itu harus bisa membaca gitu. Yang namanya membaca itu proses. Karena saya literasinya kan dari Jepang itu. Jadi di sana itu Mas saya sudah melakukan ya semacam pengamatan lah, observasi di sana beberapa kali gitu. Saya hanya menyimpulkan keberhasilan di Jepang itu sebenarnya bukan dari sistem gitu loh, tapi dari keluarga. Dari keluarga gitu. Nah ternyata di sana juga seperti anak-anak yang namanya justru paling rawan itu adalah satu diskriminasi. Jadi kadang-kadang diskriminasi lah. Jadi kadang-kadang masih memeta-metakan toh. Iki bocah pinter, iki bocah ora pinter, hanya gara-gara tidak bisa membaca, menulis, berhitung. Gitu. Itu. Terus juga kadang alat ukur yang digunakan itu adalah orang lain. Itu kelemahan kita salah satunya, itu alat ukurnya orang lain. Karena anaknya pinter, ini malah kesempatan. Saya sangat setuju sekali itu Mas Umar. Cuma nanti kalau kita kan yang namanya ilmu apapun itu bukan patokannya ini anak TK nggak boleh nggak boleh, anak SD boleh apa nggak boleh. Tapi nanti ukurannya adalah metode apa yang digunakan. Metode itu cara loh. Anak jangan disuruh bawa 10 kg. Ya kalau bawanya pakai tangan, nganggo gerobak diseret kan wis beres. Apalagi kalau pakai mobil. Itu ton aja nggak apa-apa itu dibawa bisa. Itu artinya apa? Metode lah. Salah satu ciri metode yang bagus untuk anak ya, yang penting anak jangan dipaksa. Seneng intinya itu. Lah bocah sinau les maca, les ngitung, semangat udan-udan tetap arep mangkat kan apanya yang salah? Kecuali nek bocah kon les ora gelem GTI lah itu yang salah itu gitu. Tapi apa yang terjadi kalau ada orang tua dia kepingin melu-melu ngono hanya karena melihat tetangganya anak orang lain. Nah, itu yang keliru itu. Sering membandingkan dengan anak tetangga. Itu aja bisa dan sebagainya padahal masing-masing anak punya potensi berbeda-beda. Tapi yang jelas jangan sampai anak dicegah kalau dia kepingin gitu loh. Tapi ini mungkin Pak Zainal ini sih konsep dasar saja. Anak TK gitu nanti kalau segmennya anak TK itu ya
kasih saja, pokoknya ini targetnya adalah kemandirian. Ya. Itu aja. Targetnya kemandirian. Kalau saya di samping kemandirian itu tambah lagi kebiasaan, Mas. Nah ya kemandirian itu ada kebiasaan di Ya, situ. Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran. Nek kita itu 7 tahun hafal Quran ora ketemu nalar, Mas. Yeah. Tapi apa? Ternyata kebiasaan orang tua yang juga hafal Quran sehingga Yeah. di rumah menjadi sesuatu yang enjoy. Yeah. Ini sama nanti di pendidikan apapun kalau dibiasakan dengan sesuatu yang enjoy Yeah. ya sesuatu yang tadinya mustahil jadi enggak gitu. Yeah. Tapi jangan dijas kemudian bocah aja diwarai A apa jangan diwarai B, aja diwarai apalan sing angel-angel lah itu tergantung apa Didikane lah, carane didikane gitu. Jadi jangan menjas semua itu walaupun enggak semuanya betul loh. Iya. Ada juga yang apa kalau terlalu memaksa apalagi karo campur kereng sithik wis bah karo disentak lah itu jangan. Yang penting biar senang. Jadi ya itu Pak, keluarga menjadi modelnya paling strategis lah menurut saya gitu ketika kita menjadi model bagi anak-anak untuk belajar gitu. Saya main pingpong saja akhirnya anak kesetrum kan gitu. Dan siapa tahu sih saya nggak berharap gini. Itu nanti bonus saja kalau memang dia mencapai sebuah prestasi itu bonus bagi saya. Jadi bukan target utama gitu. Itu karena kita coba membiasakan. Nah, justru malah kesempatan yang besar itu bagi untuk orang tua gitu ketika masa pandemi. Menurut saya loh ya. Jadi ada kesempatan untuk tadi merestart pola asuh gitu. Saya pun begitu. Tadinya kalau kita masak saja ini masak aja dulu itu sayurin dadak pirang-pirang. Lebar kue dibuang. Orang entek sih Mas. Tapi dengan kondisi sekarang akhirnya semua bisa memahami. Oh ternyata saunting wae cukup misalnya. Nah desin dadak rong unting. Bukan masalah juga saya pengiritan tidak. Tapi pada prosesnya itu pas, ya? Iya harus pas. Nah ini justru baik untuk anak. Jadi saya selalu menyelipkan sebuah pesan-pesan gitu ke anak itu. Tahu tidak yang namanya makanan kemarin itu kita banyak kita buang. Makanya kamu sekarang masakan yang hari ini aku masak, ya ayo kita nikmati bareng-bareng gitu. Itu seperti itu. Nek dulu tidak. Terus keterlibatan anak di rumah untuk melakukan hal-hal pekerjaan di rumah itu justru kesempatannya sekarang. Homemaking itu perlu loh Mas. Anak-anak disibukkan di aktivitas di aktivitas belajar sehingga kesempatan untuk mengembangkan diri yang menurut passionnya itu kurang. Hal yang paling penting adalah melakukan hal-hal pekerjaan di rumah, nyapu, memasak, mencuci, kadang-kadang ora digatekke. Betul lah. Betul. Nah, padahal mereka ini adalah keterampilan dasar loh ya. Nanti ketika anak-anak kita itu menjadi orang tua nanti bagi cucu-cucunya kita. Bener gak? Iya. Nah itu apa selamanya mangan nugget terus selamanya berap tuku terus gitu. Jadi justru malah ini buat pemirsa warga 04 ini justru kesempatan masa pandemi ini kita di restart kembali untuk coba kembali lagi pada tujuan kita itu memiliki anak, tujuan kita itu mendidik anak gitu. Wis ngono wae Mas. Betul. Pokoknya sesuatu apalagi zaman sesuatu yang kita tidak punya kuasa untuk menghindari atau tidak punya kuasa untuk membuat itu cetak takdir Mas. Ikhtiar untuk usaha bidang pendidikan ora umum atau luar sekolah itu mungkin saya nggak promosi nih Mas, cuman untuk bagi yang misalnya kok masih dilalah kena PHK atau mungkin lagi nggak ada job itu silahkan kalau mau mau bergabung karena gampang ngerasa izin sana sini punya garasi cukup langsung bisa buka nanti dilatih nggak lama 1 hari. Outletnya ono piro sih Mas? Outlet apa Mas? Unit. Unit. Alhamdulillah pas corona awal itu bulan Juni yang dulu 2020 itu nomor 184. Sekarang udah 817 outlet. Unit outlet. Unit.
unit itu. Dengan murid berapa total keseluruhan? Murid itu saya ora tau ngitung Mas kelalen, tapi yang jelas nek dari bukunya ya sekitar wis pomen ewon itu Mas. Ewon. Wah. Ewon wae. Oh ngitungnya buku ya? Hitungnya buku nanti Ngitungnya- ada itu di awal di pengandung buku itu. Iya. Oke lah. Jadi pengeluaran buku berapa itu nek ngitung murid jelas angel Mas. Iya. Ewon. Nah, sekarang dengan berkembangnya inilah apa masih gitu nanti kan berkembangnya teknologi gitu kayak hitung menghitung gitu. Sekarang udah menggunakan lebih canggih Ya. gitu. Saya kemarin maaf ya, nggak apa-apa sih. Mm. Saya sampai anak-anak bilang kamu nggak usah perlu pusing-pusing lah belajar matematika. Toh nanti ketika kamu di masyarakat, ketika kamu bekerja itu perkalian, pengurangan, terus apa meneh? Pembagian. Wah, itu tidak cukup. Sing paling penting apa pembagian. Jajal Mas nek bisnis bagiannya ora adil mesti rame Mas. Hitung-hitungannya kan kudu pembagian. Dan ini mungkin apa untuk masyarakat aja, mungkin semuanya kalau mau tips saya lah, Ya. kalau mau cari Bible yang baik atau mungkin masakan yang baik, Ya. itu salah satu cirinya itu yang itu ciri alam. Poin geri siswane itu rada akeh 10 munggah dan Ya. selama 1 tahun isi ajak sekitar itu, syukur meh sekitar 100, berarti apik itu aja Apik. kesimpulannya. Itu Oh. sama dengan wong dodol geri sing parkir akeh, jam makan kok akeh, itu Yeah. biasanya enak itu. Ning nek sing parkir sepi terus biasanya juga pertanyakan. Kalau Iya. masalah metode itu baik, buruk, bagus dan sebagainya, itu tergantung murid seneng apa ora gitu. Iya. Itu aja. Mbok metode mungkin maaf ya boros Jepang, boros Chinese, boros Inggris. Ah. Yang penting murid seneng apa enggak Seneng. itu. Itu Kuncinya seneng. kuncinya seneng. Sekolah ke seneng. Makanya sekarang kan sebenarnya sudah namanya sekarang Merdeka Belajar Iya. toh. Pak Nadiem mengeluarkan konsep Merdeka Belajar. Itu sebenarnya ya tadi untuk memerdekakan. Nah, pertanyaan saya kadang-kadang gini, berarti memang selama ini kita belum merdeka ya belajarnya gitu. Ya mungkin saya sedikit ngeritik ya kayak kalau pendidikan nasional lah Ah. keren itu ya. Jadi kalau pendidikan kita itu sebenarnya kan pendidikan karakter nomor Iya. 1. Kemudian yang kedua itu pendidikannya aplikatif, artinya sok ben ke tinggo gitu loh salah satunya. Jadi jangan membebani otak ketika sekarang misalnya mohon maaf paling-paling kon maca menteri-menteri ora oleh nyontoh. Ah. Bocah kon ngapalke menteri-menteri kan membebani apa? Iya. Wong ora lali yo sing ngeskake mungkin dan apa juga cak urung mesti apa? Ya. Urung mesti apal. Iya. Sing gawe cak urung mesti apal lah. Artinya apa? Kalau memang iso nyontoh ya enggak usah suruh ngapalke mumet-mumet itu. Berarti itu gurunya yang memang kalau bikin soal nek sing kira-kira ora ana ning buku berarti ya bisa, tapi Iya. nek sing ada di buku ya suruh open book aja. Ah. Wong ora lali yo nek wis nyambut gawe kan ayo iya to Mas Iya. Umar jenengan rono rene golek kepean, Iya. contone gawe apa Di laporan contoh, kaya iya. ngopo dan sebagainya dicontoh rene. Engko contoh meneh nganti copy paste kabupaten ini kabupaten liya. Nah, Padahal itu udah lembaga resmi. Itu. Itu sering terjadi gitu. benar. Sehingga untuk anak kalau memang dia bisa nyontoh ada di buku, jangan membebani sekali-kali untuk hafalan. Ya. Wong gurune aja mesti nek dikone urung karuan apal, kon Itu ngapalke itu. itu yang menjadi concern di konsep Merdeka Belajar. Sip. Karena saya mengikuti Mas, Ya. jadi mengikuti arus pergerakan dan kebetulan kan di sekolah saya gitu di SDK Kuka itu sebelum pandemi bahkan Pak Nadiem belum mengeluarkan statement istilah kata-kata Merdeka Belajar. Ya. Saya membuat sekolah tulisan gini, sekolah yang dirindukan. Itu maknanya itu cukup mendalam menurut saya. Sekolah yang dirindukan. Sing dirindukan itu yang seperti apa? Nah, kalau kita tanya anak gitu, kamu apa yang paling kamu dirindukan dalam belajar itu? Senang gitu kan. Ya. Rata-rata kan senang. Itu betul. Kegembiraan, kemerdekaan, independence, kemandirian. Bahkan pendidikan karakter itu jangan diartikan sempit. Maaf ya, saya agak karo Pak Guru Agama. Kadang-kadang begitu ngomong pendidikan karakter mesti ono hubungannya karo
agama. Ya, padahal enggak ya. Padahal ora. Ya. Agama itu maksud apa di dalamnya sudah nggak perlu dipelajari lagi gitu loh. Karena kan setiap nilai kebaikan itu akan menjadi ya nilai karakter juga gitu. Dan itu pasti diajarkan di agama. Jadi tidak ada istilah khusus gitu. Nah, kepentingannya negara ini Mas. Nah, ini Mas Yainal. Tujuan pendidikan nasional itu kan sebenarnya itu bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu maksud. Ya. Tapi tujuannya adalah untuk menempa calon-calon warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ngomong anak sing paling gede umur piro Mas jenengan? Ini baru SMA. SMA kelas 1. Kelas Di Jogja. 1. Di mana? Di Jogja, tapi pandemi ini juga makan malah susah nang omah terus. Berarti mantune sih suwi. Takoni. Anak saya baru masuk semester 3. Tapi ya wis lah. Asik dan kalau kita mau ngomong pendidikan rano rampungnya. Saya kadang-kadang ya ngobrol kepinginnya melalui podcast ini kan bisa menginspirasi lah banyak orang gitu. Sebenarnya nilai-nilai dari Pak Yainal itu tidak hanya sekedar ya tadi cuma duwe keinginan, tetapi ada tadi niat ya. Niatnya adalah bagaimana cara membuat konsep belajar yang bisa menyenangkan bagi anak. Betul. Gitu. Pokoknya kalau kita niat ya itu, saya benar ketika lihat murid yang cerdas, murid yang seneng karena saya punya ide, wah rasanya seneng Pol. Iya. Kedua, ada guru ya yang tadinya belum punya aktivitas setelah lulus SMA njuk pulang ya raketang berapapun dapat penghasilan seneng. Apa meneh ana sing transfer kon saya Ya. masuk wah wis yo double seneng telu gitu. Tapi ini paling penting ini walaupun tamunya ya ada kaitannya dengan hubungannya dengan matematika, tapi bagi pemirsa maupun orang tua yang nonton podcast ini nggak usah sedih ketika anaknya kita nggak pintar matematika toh. Jangan. Nggak usah sedih ketika anak kita itu tidak bisa baca tulis juga tidak usah sedih gitu loh. Cari yang lain, siapa tahu anaknya nanti juga berbakat di bidang olahraga, siapa tahu nanti anaknya berbakat di bidang kesenian. Ya. Orang seni pun sebenarnya dimensinya juga tidak hanya sebatas pada ya cuma mau menggambar, nyanyi, gambar, ya, terus apalagi sekarang grafis. Ya, tapi mungkin ini untuk saya punya pandangan agak beda mungkin ya Mas. Enggak apa-apa, harus apa-apa beda. Ya, oh, harus beda ya. Harus beda. Enggak boleh sama. Enggak, jangan Jadi sama. gini Mas, kalau pendidikan dasar itu enggak ada pilihan, kudu iso Mas. Mosok ngitung nulis karo maca ora iso kan, dia akan ketemu terus dengan apa? Dengan pembelajaran atau dengan pelajaran yang mesti ketemu di sama itulah. Maka kami di Prisma maupun di Abam punya konsep. Enggak memaksa sih, tapi anak itu ndang kudu tapi seneng gitu loh. Jadi ada kudunya harus karena kudu itu bagian dari target. Artinya apa? Nanti kita membuat misalnya Prisma ada 10 level. Santai bocah ngerjakan pokoknya 10 level otomatis iso ngitung ramang apa. Demikian juga kita buat buku membaca ada 6 level. Wis dinengke wae karo disimak ngerti-ngerti level 6 selesai, wis rampung dia udah bisa baca dan nulis. Jadi kalau kemudian karena anak orang ana pilihan nek kuliah beda Mas. Ora seneng matematika njogok sing sosial atau njogok sing grafis. Nek anak SD ora iso matematika iso stres dia Mas. Ya minimal yang basic lah. Wis kelas 4 tambah kurang kali bagi mutar padahal apa? Karena konsep atau belum ada metode yang keliru kan jadi yang pas gitu. Kayaknya anaknya yang keturunan Mas. Saya wis tau ra munggah loh Mas. Serius wis tau ra munggah. Ya, itu kuliahnya. hanya gara-gara tidak bisa baca tulis. Berarti kan kesimpulannya memang yang biyen lola lah mungkin. Nah, ini menarik kan setelah itu anak-anak saya kok ketika TK itu lulus TK ora iso maca Mas. Iya. Enggak pada yang bisa baca gitu. Tapi begitu dikenalkan hanya butuh waktu 4 bulan itu langsung selesai. Nah, Dan luar biasanya malah sekarang kayak yang nomor 1 hobinya baca buku dan bukunya tebal-tebal. Sekarang itu kan kadang
agak rancu ya, anak TK nggak boleh membaca menurut berhitung. Neng SD favorit dites. Saiki ora. Saiki setelah ini zonasi memang enggak? jadi apa? Jadi sama ya. Loh, Ya. saya anu kok Mas. Jadi termasuk Wonosobo telat itu, hampir telat untuk zonasinya gitu. Karena kan kemarin sempat pro kontra gitu. Akhirnya saya mendorong bagaimana ya pemerintah ndang cepet zonasi. Ya. Karena untuk memenuhi rasa keadilan lah gitu. Kebersamaan. Kita kelingan zaman biyen Mas. Berarti sama rata ya, dapat murid yang sama-sama. Iya, cuma justru malah perjuangannya. kelebihannya itu di swasta. Iya. Karena ning negeri standarnya kan standar minimal. Iya, Nek standar lebih nanti ning swasta. betul. Jadi nek sing kepengin ning swasta, Berarti nggawe SD swasta Mas. nah, itu Sayang aku ora dadi pengurus. apa harap kerjasama ya? Wah, ya cocok itu. Kerjasama apa-apa. Namanya- Piro lah 50-50 apa piro? Saya 60-40. Pokoknya prinsip kerjasama itu dimanapun berada, prinsipnya saling menguntungkan. Iya. Nek orang menguntungkan karo adine dhewe ora gelem. Iya. Bahkan mungkin karo bojone dhewe nek itu ekonomi loh. Iya. Bisa ora gelem bojone. Tapi ya kowe balik Mas ning sekolah. Kadang-kadang wong ngomong wah bisnis pendidikan. Padahal aslinya dia kerja sosial. Bener gak? Iya lah. Ya paling entuk-entuk lah sepiroho gitu. Maksudnya dapat ya dapat itu. Tapi kadang-kadang wah. Ya, itu tergantung mengartikan bisnis. Iya. Nek bisnis itu sebagai mesin uang lah, nek saya nggak cocok lah. Jangan. Tapi bisnis itu sebagai suatu pengabdian kan Betul, urusan iya. kegiatan pendidikan. Iya. Pokoknya bocah pinter seneng, waro guru untuk tambah gaji seneng, dhewek untuk transferan Iya. tambah seneng itu. Iya. Double-double Pak. Saya ini nggak pernah terpikir. Ini yang pertama Saya itu karyawannya itu sekitar 50 gitu loh. Waduh. Anu gaji mereka piye gitu kan? Ya mereka harus hidup gitu loh. Wong ya akhirnya kita kembali lagi nih ben-ben ngerti lah. Saya nek umpama gajian ya saya samumet Mas. Guru Iya. itu 350 yang tercatat, Ya. direktur unitnya 816. Lah iya. Nek ambensasi bayari, wah mumet itu. Alhamdulillah saya nggak bayari, cuma ngasih ilmu triknya saja Iya. gitu. Ya wis ngono Mas. Jadi ini supaya ini ben-ben masyarakat ngerti gitu. Jadi ya jangan dipikir secara ini aja. Dewe dipadake karo bakul pasir gitu. Betul? Dipadake karo bakul kayu ya aja. Bukan, kita beda. Kita ketemunya anak. Ketemunya anak di situ juga ada orang lain kayak guru yang harus benar-benar diperhatikan gitu loh. Ngobrolnya juga nanti-nanti. Wah, ya memang. Tapi ini kan ini rasa nganu kegelisahan, kegundahan kita kan. Padahal tadi nggak disetting ya Mas Ora Umar ya. disetting. Kalau ngerti mengalir itu. Wis mengalir. Karena sama-sama praktisi pendidikan dan Oh. mantan politisi. Oh, mantan apa masih politisi ini? Oh, nek politisi harus gitu. Tidak politisi, saya kan ngurusi politik dulu tadi. Iya, nek saya masih lah politiknya kan sekarang di politik apa gitu. Misalnya Iya. saya di KONI ya politik Masih. pemberdayaan. Nah, nek jajal nek ning KONI barang kita nggak main politik ya orang itu anggaran Mas. KONI Wonosobo itu anggarannya itu paling kecil di Jawa Tengah, mungkin sa Indonesia. Mung 500 ngurusi 400 atlet. Piye Mas? Ya, itu namanya kecerdasan politik nanti ya, Nah. yang akan muncul kan. Iya, makanya ini para politisi-politisi Nanti, kan apalagi juga. nek jenengan wis anggarane semono, sing prestasi medali emas akeh kan. Iya. Yo, Yo bisa lah. menunjukkan. Ya ora lah serba suki mau ope ya. Ternyata Mas beli alat olahraga itu larang loh Mas. Pelatih apa digelem dibayar murah enggak? Iya, Tapi ini standar. alhamdulillah sih sudah mulai ada perbaikan. Terus GOR sudah ada pembenahan, stadion sudah ada perencanaan. Insya Allah mau ada di anu lah. Nah ini kan progres. Kita respect lah sama Pak Bupati beserta jajarannya. Ya toh. Gitu aja, Pak. Wis telepon Sebentar apa? itu, Ore, ya. kasih. Halo, assalamualaikum. Oh ya, iki isih siaran iki karo Mas Umar meh rampung. Ya wis. Ya ditutup kan tutupnya gini Mas. Duwe harapan opo lah. Ya. Men kita sebagai masyarakat apa dia ngomong ini lah. Harapan kita bagaimana ini pemerintah membangun demokrasi gitu. Iya.
Harapannya jenengan apa, Mas? Ya, pokoknya harapan saya nek membangun demokrasi sono sing ngurus lah, saya Iya. nggak usah itu aja. Yang penting pertama sebagai masyarakat yang penting siji optimis, jangan pernah nyalahke wong, apalagi nyalahke zaman. Iya. Ora corona padha wae, nek wong kakean alasan corona iso nggo alasane ini corona gitu. Padahal mbiyen ya ora ana corona, alasane siji meneh gitu. Tetapi untuk orang yang optimis itu justru ada seperti ini corona dan lain sebagainya, itu batu pijakan untuk pinter kan yuk cerdas, yuk mikir gitu. Iya. Salah satunya yang penting optimis selalu Kalau melihat optimisme Wonosobo, Wonosobo. menurut jenengan. Wah, nek saya selalu orang yang sangat optimis ya. Iya. Wonosobo wis alun-alune sak Jawa Tengah itu paling juara itu. Saya Iya. isu-isu kan seneng. Saya termasuk alhamdulillah itu punya alun-alun seperti Wonosobo. Resik, Tawaf, tidak Mas. ada PKL, tawas. Ya, biasa. Berapa kali? Petong petong Iya. puteran itu. Ya ming pasare ndang di toto gitu aja karena begitu dijamik itu kok rasanya wah iki semrawut itu. Tapi itu kan PR ya. Iya. Yang penting ada tahapan lah. Iya. Bisa bangga dengan alun-alun dan punya harapan nang ditoto pasare wajah Wonosobo itu Keton mening kangen wis pirang tahun ya. Nek yang lain-lain masalah ekonomi Wis, ora tahu bahas ora Mas. tau bahas. Sing Iya. laris ya tetep laris, sing ora laris ya mungkin padha wae. Salam cerdas, salam Prisma.